Kejadian pasal yang ke-21. Di Kejadian pasal 21 ini ada 3 judul perikop. Perikop yang pertama adalah Ishak lahir. Ini tentang bagaimana Tuhan akhirnya menggenapi janjinya kepada Abraham. Ishak lahir. Inilah anak yang dijanji-janjikan dan inilah anak yang ditunggu-tunggu oleh Abraham. 25 tahun, sebuah penantian yang panjang. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah lupa apa yang pernah dijanjikan. Sekalipun Abraham bertambah tua, demikian pula dengan Sarah. Sarah yang bertambah tua dan dia mandul. Tetapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita? Ishak pun akhirnya lahir. Lalu kemudian di perikop berikutnya, ini cerita tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Lalu kemudian perikop yang ketiga itu tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek. Saya akan mengajak kita belajar dari perikop yang kedua, yaitu tentang cerita Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Alkitab menceritakan bahwa ketika Sarah melihat bahwa Ismail juga bertumbuh menjadi besar dan bermain dengan Ishak, maka Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Dan Abraham pun akhirnya, sekalipun dengan berat hati, ia pun mengusir Hagar dan Ismail. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham? Ayat yang ke-12. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, "Jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Sekali lagi Tuhan menyatakan berkat garis keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham melalui Ishak. Tapi perhatikan ayat yang ke-13. "Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Saya ulangi, Ismail akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena dia anak Abraham. Dan ini terbukti ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Maka ketika berada di padang gurun Beersheba dan mereka mengalami kehausan dan hampir mati, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Ismail dan Hagar. Dan kita juga melihat Tuhan menggenapi janjinya. Keturunan Abraham, yaitu Ismail, itu pun dibuat menjadi bangsa yang besar. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Apapun yang terhubung dengan Abraham pasti diberkati. Kenapa? Abraham menerima berkat. Maka siapapun yang bersinggungan dengan Abraham diberkati. Anda masih ingat kisah tentang Lot yang ternaknya juga diberkati? Saya meyakini bahwa Lot diberkati usahanya, ternaknya, bukan semata-mata karena Lot hebat dalam dia mengelola, memanage gembala-gembalanya, mengatur ternaknya sedemikian rupa. Lot diberkati karena dia dekat dengan Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kisah ini juga mengulang hal yang sama. Hagar, Ismail diberkati. Kenapa? Karena mereka terhubung dengan Abraham. Karena Ismail pun anak Abraham. Maka kita bisa belajar dari hal ini, bahwa orang percaya harusnya bisa menjadi seperti Abraham. Bukankah Alkitab berkata, kita ini keturunan Abraham secara rohani? Sudah seharusnya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semua orang yang terhubung dengan kita ikut terberkati karena kehadiran kita. Kalau Anda berada di tempat kerja, kehadiranmu menjadi berkat bagi perusahaanmu. Kehadiranmu menjadi berkat bagi rekan kerjamu. Kalau Anda berada di tengah-tengah masyarakat, kehadiranmu tidak menjadi batu sandungan, tapi kehadiranmu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dimanapun Anda berada, dimanapun saya berada, harusnya kita menjadi berkat. Belajar seperti Abraham, memancarkan berkat, memancarkan berkat, dan memancarkan berkat.
semua yang terhubung dengan Abram terberkati. Maka hal yang sama kita rindukan, semua yang terhubung dengan kita juga terberkati. Kenapa? Karena ada berkat Allah dalam hidup kita, dan kita pun akan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.